Baiklah, kita akan menjelaskan peta akhir zaman. Ini peta akhir zaman itu yang pertama, zaman sekarang itu terdapat dalam Matius. 3,5 tahun masa kesulitan bencana-bencana, baru 3,5 tahun lagi masa aniaya. Itu adalah orang-orang yang tidak dibangkitkan Kristus, tapi orang yang telah sebelum masa aniaya mereka diangkat, dinaikkan, rapture, mereka akan memerintah selama 1000 tahun sama Kristus. Ayat pendukungnya kita bisa baca ya untuk menjelaskan jam sekarang. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, kapankah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar tentang deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun waspadalah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa dan akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi. Itu adalah kedatangannya, tanda-tanda kedatangannya dan kesudahan dunia. Bangsa-bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, baru akan tetapi semua itu barulah permulaan. Itu masih permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad. Itulah zaman sekarang. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dari palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurakan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, Tuhan membuat pengecualian. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahan zaman. Setelah sudah diberitakan Injil ini, barulah tiba kesudahan zaman. Itulah untuk zaman sekarang. Baru di sini katanya dalam Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasaan keji di hadapan tempat kudus, menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, para pembajak adalah memahaminya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berada di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumah. Berarti ada dong bencana. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu yang sedang hamil atau yang menyusui pada masa itu. Berdoalah supaya kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau pada saat sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Cuma dalam sekali itu terjadi. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka tidak seorang pun akan diselamatkan. Sebaliknya, orang-orang pilihan waktunya itu akan dipersingkat. Hanya untuk orang-orang pilihan aja dipersingkat waktunya. Sini berarti kesusahan besar berlangsung hanya 3,5 tahun. Dipersingkat. Jadi orang pilihan ini mengacu kepada orang Yahudi, pilihan Allah. Terus juga di sini kan inilah tanda-tanda untuk kedatangan masa aniaya selama 3,5 tahun. Bencana-bencana itu Wahyu 5 ayat 9 atau dalam Wahyu 24 itu mereka itu seperti Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikan apa yang sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada umum. Jadi apabila orang mengatakan, lihat padang gurun, janganlah kamu ke situ. Lihat, ia di kamar, janganlah. Janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat, ini kedatangan Kristus ke bumi kedua kalinya, sama seperti kilat, memancar dari sebelah timur, melontarkan cahaya ke barat, demikian pula kelak kedatangan manusia. Segala sudah sisaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan piuncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan segala kekuasaan dan kemuliaan. Mengumpulkan bangsa Israel. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lainnya. Itu Tuhan yang nyuruh untuk mengumpulkan. Tariklah pelajaran dari pemepaan ini tentang berjaga-jaga. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu.
Artinya di sini apa? Coba. Artinya rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap utuh selamanya. Ya, contoh lain itu Alkitab dimusnahkan, firman Allah tetap akan selamanya muncul. Atau sekalipun segala zaman, segala abad, firman Allah tetap kekal. Langit dan bumi akan berlalu. Bumi ini bisa saja musnah, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu kedatangan kedua kalinya hanya Bapa yang tahu. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Itulah masalah dalam setengah tahun itu bisa dirujuk seperti zaman Nuh, bisa dirujuk juga seperti air bah, di mana orang itu adalah makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai Nuh masuk ke dalam Bahtera. Sebelum air bah itu, sebelum mereka, berarti sebab menunjukkan bahwa ayat ini penjelasan tentang mengapa bagaimana parousia Tuhan akan seperti hari-hari Nuh. Hari-hari Nuh terdapat keadaan-keadaan ini. Orang yang berkecimpung dalam makan, minum, kawin, dan mengawinkan, mereka tidak tahu bahwa penghakiman akan tiba. Sampai air bah datang, menghayukan mereka ketika parousia Tuhan segera datang. Orang-orang juga akan berkecimpung dalam keperluan hidup ini. Dilambangkan dengan air bah akan menimpa mereka sebelum Tuhan menampakkan diri. Itu sebelum Tuhan menampakkan diri datang air bah. Namun kaum beriman harus disadarkan dan harus jelas mengetahui bahwa Kristus sedang datang guna melakukan penghakiman Allah atas dunia yang bobrok ini. Pada mulanya makan minum perkawinan ditetapkan Allah untuk eksistensi manusia, tetapi karena bawah nafsu manusia, iblis memakai keperluan hidup manusia itu untuk menjajah manusia dan menjauhkan dari kepentingan Allah. Jadi iblis ini tugasnya itu adalah menjajah manusia dengan cara, kan dia tahu tuh nafsu manusia, keperluan manusia, itulah digunakan dia biar dia jauh dari kepentingan dan kehendak Allah. Pada akhir zaman menjelang parousia Tuhan, keadaan ini semacam akan semakin pekat. Masuklah Nuh ke dalam Bahtera itu bersama-sama dengan anaknya. Setelah udah masuk, barulah air bah itu keluar. Baru sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka, setelah udah datang, demikian pula lah halnya kepada kedatangan manusia. Itulah tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Pada waktu itu kalau ada 2 orang, nah di sini kedatangan Tuhan kedua kalinya kan ada penghakiman, ada juga orang yang pada siapa dia berhati. Jadi dalam masa kesulitan dan bencana-bencana ini, kedatangan Kristus yang kedua kalinya juga akan ada masa rapture, pengangkatan. Dalam Matius 24 ayat 29 sampai 36. Di sini katakan bahwa Matius 24 ayat 29 sampai 36. Ayat 29 yang pertama katanya apa? Segera sudah kesisaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap. Itulah bencananya, matahari akan menjadi gelap. Itu terjadi selama 3,5 tahun. Bulan tidak percaya, bintang-bintang akan berjatuhan, dan langit dan kuasa langit akan diguncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan, di atas langit, di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Baru setelah itu disuruhlah malaikat untuk mengumpulkan. Itulah orang-orang pilihan Tuhan. Dari ujung langit ke ujung langit lainnya, dari keempat penjuru. Baru katanya dari juga pada waktunya. Baru pada waktu itu dibangun lagi di sini. Ada 2 orang yang di ladang, satu akan dibawa, yang lainnya ditinggal. Itulah yang akan mengalami pengangkatan. Yang diangkat itulah yang mengalami rapture, pengangkatan bersama dengan Kristus. Itu kan di angkasa kan, menyongsong angkasa. Pada waktu itu kalau ada 2 orang, yang satunya dipanggil, diangkat, yang satunya ditinggal. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar butuh gilangan, nah ini kan contohnya, ya itu tadi kita kan nggak tahu kedatangan Kristus, tapi kita nggak boleh pasif. Bagaimana cara kita tahu tandanya? Ya kita baca Alkitab kan, ada tanda-tandanya. Ya kalau ada orang yang siap sediaga, kita harus menjadi orang yang diangkat. Walaupun sebenarnya kita lagi di ladang bekerja, akan ada di bawah dan yang akan ditinggal. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu gilingan, itu kan bekerja kan. Itu kan menceritakan tentang pekerjaan di bumi. Memang betul. Tuhan juga mengizinkan kita untuk bekerja, berpercaya untuk mencari nafkah. Tapi kedatangan kedua kali kita harus lebih memungkinkan.
Ada yang dibawa, ada yang ditinggal. Ya kalau semisal dia memilih untuk ditinggal, waktu Tuhan datang, dia memilih untuk bekerja di bumi ini nggak diutamakan Tuhan, dia bakal tinggal. Sebaliknya, pada saat ada orang yang bekerja tapi waktu Tuhan datang dia menyambut, dia akan dibawa. Itulah orang yang mengalami rapture itu. Tadi bilang Tuhan, jaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sama seperti tuan rumah yang pada waktunya, pada malam hari, pencuri akan datang. Kayak itulah kedatangan Tuhan. Tersembunyi. Jadi berjaga-jagalah, rumah akan dibongkar. Karena itu, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia, yang bijaksana, yang diangkat Tuhannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugas itu ketika Tuhannya itu datang. Jadi, artinya di sini Tuhan Yesus berbahagialah hamba-hamba yang melakukan perbuatan Tuhan ketika Tuhan itu datang. Sesungguhnya aku berkata padamu, mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya Tuhan akan memberikan kuasa kepada dia sebagai pengawas atas miliknya. Itu tentang manifestasi kerjaan surga. Tuhan akan mengangkat hamba yang setia menjadi pengawas segala miliknya, merupakan pahala bagi dia, dikasih pahala. Kan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba lain dan makan minum. Inilah, pada saat kedatangan Tuhan kedua kalinya didapati ya, ternyata dia itu makan dan minum bersama pemabuk, maka Tuhan hamba itu tidak akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Dan pada saat yang tidak ketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, kalau Tuhan datang ke dunia ini, dijumpailah hambanya itu, karena dia nggak datang-datang ya Tuhan, ya udah suka hatinya lah berbuat dosa, mabuk, baru sama orang fasik dia berkumpul, dihiraukan dia pekerjaan Tuhan, dia akan binasa. Itu ratapan dan kertakan gigi. Tuhan itu akan membunuhnya. Di sini berkata kepada dikerat Kristus yang mulia dari kemuliaan kerajaan, pernyataan yang mulia, kerajaannya tidak dapat berbagian dalam Kristus, kemuliaan kerajaannya, manifestasi kerajaan yang akan dinikmatinya oleh hamba-hambanya, kegelapan paling gelap dan kesemua permata talenta yang dilengkapi. Ini bukan binasa kekal, melainkan menerima keganjian sejaman itu. Tapi ratapan itu kayaknya ini adalah, sedangkan hamba yang tidak berguna itu campak kala dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi hamba yang gak berguna ini dicampakkanlah ke dalam gelap. Di sana terdapat ratapan dan katakan gigi. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratapan dan katakan gigi. Sedangkan anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratapan dan katakan gigi. Matius 24 ayat 30 51 udah menjelaskan tentang belerang itu. Perempuan berjaga-jaga. Nah, ada lagi perempuan datang sebuah gadis itu penyambut mempelai. Waktu yang lama terdengar suara orang berseru, mempelai datang sudah bulan. Gadis itu sih, aku percaya pada gadis itu bangun semuanya lalu membersihkan pendeta mereka. Gadis yang bodoh, tidak biasanya itu tidak cukup. Tapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kain. Ditutuplah pintu. Kemudian datanglah juga gadis yang lalu itu berkata, Tuhan, bukalah pintu bagi kami. Tapi ia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepada aku tidak mengenalmu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari manapun saatnya. Jadi janganlah seperti gadis bodoh itu. Nanti Tuhan mengatakan, aku tidak mengenalmu. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian. Lalu kata Tuhannya kepadanya, baik sekarang itulah orang-orang yang mengalami rapture itu ini yang berikan kepada tanggung jawab dan hal yang besar, masuklah turut berkebagian Tuhannya. Jadi hal kecil dia bertanggung jawab, dia berikan juga bisa bertanggung jawab, dia akan masuk dalam kebahagiaan Tuhannya, itu Tuhan Yesus. Baru baiklah segala perbuatannya, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dan hal kecil, akan memberikan kepadamu tanggung jawab. Jadi kalau aku setia nih, kuliah aku setia memikul tanggung jawab, apapun yang terjadi aku baik, aku kan mendapatkan pahala yang besar dari Tuhanku. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Aku kan masuk dalam perjamuan Allah, kerajaan surga itu. Kita hamba menerima 1 talenta. Jadi kalau ada talenta kita harus mengembangkannya. Kalau Tuhan menyuruh ini kita harus kerja, karena bila anak manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayan atas tata kemuliaannya. Bahasanya dikumpulkan di hadapannya akan memisahkan mereka sendiri, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, ini kan tentang pengangkatan kan. Jadi cara untuk pengangkatan itu gimana? Yaitu katanya
Diberkatilah oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan, ya kerajaan Allah sudah ada. Sebab ketika aku lapar, nah inilah orang-orang yang diangkat Tuhan itu, orang rapture. Dia lapar, diberi makan, di secara perasa, secara contoh Tuhan langsung ke dalam kehidupan sehari dia langsung merefleksikan dan juga mengaplikasikannya, melakukannya. Ketika aku haus, maka kau beri minum. Ketika aku seorang asing, kau beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau kasih pakaian. Ketika aku sakit, dijenguk, dipenjara, dikunjungi. Ia akan menjadi Tuhan. Kami melihat engkau lapar, dan baru orang yang kambing itu yang enggak ikut dalam berbagian kerajaan surga, malah dicampakkan dalam belerang, dia akan mengatakan, Tuhan, kapan aku melihat engkau lapar, melihat engkau akan kuberi makan atau kau haus, maka aku beri minum. Kapan kami melihat engkau sebagai asing, sebagai kami sebagai tumpangan, telanjang? Raja itu akan menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudara yang paling hina ini, maksudnya ini aku paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Saudara-saudara Kristus adalah orang yang percaya. Kalau ada orang beriman, menang atas penganiayaan nanti Kristus, mereka akan berserta Kristus. Jadi kita harus menang. Kita harus percaya dan juga beriman. Dan kita harus menang untuk penganiayaan nanti Kristus. Kristus bersatu dengan kaum beriman. Ya, nanti Kristus adalah orang yang tidak bertemu Kristus. Kayak seperti dosen, aku harus menang terhadap dosenku. Itulah caranya aku bisa memuliakan Tuhan. Ya, walaupun aku paling hina dianggap, Tuhan mengatakan kamu telah melakukan untuk, jika kamu melakukan untuk satu saudara yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Kristus berserta dengan kaum beriman anggotanya seperti yang ditunjukkan dalam Kisah 9 ayat 4. Ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kiri, nyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Nah, itulah orang yang tidak mengalami rapture. 3,5 tahun, yang kedua kalinya masa aniaya, yaitu nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api di sini melambangkan apa? Api dalam lautan api, kambing-kambing akan binasa dalam lautan api. Setelah Antikristus nabi palsu, seperti Antikristus lah, sebelum iblis dan orang berdosa dibangkitkan, dimasukkan ke sana. Jadi orang berdosa yang nggak percaya Kristus, menolak Injil, dibangkitkan lagi untuk lautan api. Dapat bagian lah itu, itulah penggenapannya. Orang berdosa dimasukkan ke sana. Lautan api sebenarnya itu disiapkan untuk iblis, malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Namun, katakan jika manusia mengikuti iblis, menentang Tuhan, ya kali dia masuk ke surga kan. Sebenarnya dia akan mendapat bagian lautan api bersama dengan iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh. Dan malaikat-malaikat di sini kemudian timbul peperangan di surga, Mikael. Itulah. Seperti malaikat tentara surgawi. Tuhan Yesus kan Mikael, malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itulah Antikristus. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Itu malaikat jatuh. Kayak si Lucifer itulah. Sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan ke dalam neraka di mana mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan sampai hari penghakiman. Disimpan aja di situ malaikat yang jahat itu. Tidak menyayangkan. Tuhan enggak menginginkan mereka berdosa. Sebab ketika kau lapar, kau bermaksud kau jadi orang asing. Nah, mereka menjawab. Sudah baru ia akan menjawab mereka sesungguhnya. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, segala sesuatu tidak kamu lakukan salah seorang yang paling hina ini, kamu lakukan untukku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar dalam hidup kekal. Jadi kita semua itu manusia itu kekal. Tempat siksaan itu kepada orang yang berdosa, sedangkan orang benar dalam hidup kekal. Di sini tuh udah menyederhanakan ya. Jadi 3,5 tahun itu orang yang tidak terangkat itu, itulah makanya terjadi perang Armageddon dan dalam Wahyu. Masa aniaya itu bisa kita lihat ya. Tadi terjadi bencana, kilat. Itulah tanda-tanda masa aniaya. 3,5 tahun untuk kedua kalinya. Inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Materi ke-7 menentang untuk sangkala jawaban doa orang kudus yang mati martir, dan materi ke-5 susunan surga. Setelah materi ke-7 dibuka Kristus sebagai iman besar mempersembahkan doa orang-orang kudus kepada Allah. Nah, kan orang lecture kan, kita akan membahas nih tentang materi ke-7. Seorang malaikat lain datang dan ia pergi berdiri di dekat mesbah, dekat
dengan sebuah pedupa emas. Pedupa emas ini berarti tempat-tempat orang kudus itulah mempersembahkan diri kepada Allah. Kepada dia diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama dengan doa, dan semua orang kudus mesbah emas di hadapan tata. Asap dupa itu pun naik bersama-sama dengan doa yang orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupa itu, mengisi dengan api dari mezbah. Tujuannya untuk apa? Untuk dilemparkan ke bumi untuk meledakkan bunyi guru serta halilintar dan gempa bumi. Itu semua pekerjaan malaikat. Kemudian ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkala itu bersiap untuk meniup sangkala. Malaikat yang pertama meniup sangkala yang terjadilah hujan es. Itulah tanda-tanda nanti masa aniaya itu. Untuk yang kedua terjadi hujan es, api bercampur darah, baru dilemparkan lagi bumi sepertiganya itu, baru pohon-pohon hangus, seluruh rumput-rumput hijau juga. Malaikat yang kedua juga akan meniup sangkala, seperti gunung besar menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam lautan, sepertiga lautan itu menjadi darah. Matilah sepertiga segala makhluk yang bernyawa di lautan itu binasa. Baru malaikat yang ketiga meniup lagi sesangkala. Jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala seperti obor. Baru nama bintang itu adalah Hephaestus. Yang keempat itu seperti gaya matahari, seperti dari bulan, dan juga apa? Bintang itu akan menjadi gelap, tidak terang, siang malam sama-sama terang sepertiganya. Lalu akan melihat lagi seekor burung nasar. Baru yang paling parah itu sangkakala yang kelima. Ketika ditiup itu apa yang terjadi? Bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepada diberikan kunci lubang jurang maut. Ia akan dikasihlah pintu lubang jurang maut itu, dibuka lah kan, baru keluarlah asap. Naiklah asap dari lubang itu. Setelah itu matahari dan angkasa menjadi gelap karena asap itu. Setelah itu belalang, dan dari asap itu juga, setelah dari asap itu matahari yang jadi gelap, dari asap itu muncullah belalang, kalajengking. Itu katanya dia berkenan untuk membunuh manusia selama 5 bulan. Itulah masana itu. Jadi selama 5 bulan. Kalau untuk kalajengking dan yang menyengat manusia. Pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Nah, tapi mereka, makanya dalam masa 3,5 tahun ini mereka akan masuk ke dalam jurang maut ini. Mereka ingin mencari maut tapi nggak menemukan maut. Saking panas api neraka itu, baru mereka akan ingin mati tapi mereka maut itu lari. Jadi manusia itu nggak bisa, nggak bisa mati kayak gitu aja, kekal. Maut aja lari, pengen mati gitu loh, merasa kenapa nggak bisa. Domba belang itu sama seperti kuda, itulah untuk peperangan. Di kepalanya ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, itu gambaran tentang belalang itulah. Dan muka mereka sama seperti muka manusia juga. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti batu zirah. Raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Itulah kesusahan besar itu. Masaannya itu yang dipimpin mereka itu adalah Raja Maut. Siapakah dia? Yaitu Abaddon. Si Abaddon sama si Apollyon itu nanti yang akan menjadi raja mereka. Maka pada saat 3,5 tahun itu akan terjadi perang Harmagedon dalam Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 12. Yang pertama itu, kesusahan besar itu juga kita harus menjelaskan 3,5 tahun itu apa aja yang terjadi. Terjadi juga nanti katanya didengar ada suara nyaring itu. Yang pertama itu adalah bisul yang jahat pada orang-orang yang menyembah antikristus. Jadi bisul itu hanya orang sama diberikan hanya kepada orang-orang yang menyembah antikristus itu. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergi dan tumpahkanlah ketujuh cawan muka Allah itu ke atas bumi. Setelah ditumpahkan ketujuh cawan muka itu, muncullah yang pertama katanya apa? Bisul yang jahat berbahaya. Semua orang yang memakai tanda dari binatang itu menyembah patung itu anak bisul. Baru cawan yang kedua, laut menjadi darah. Laut maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Baru cawan yang ketiga, sungai-sungai dan mata air menjadi darah. Malaikat yang ketiga menumpahkan cawan ke atas sungai-sungai dan mata air dan semuanya menjadi darah. Kemudian aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil, engkau ada dan sudah ada. Orang yang telah memberikan, yang telah melaksanakan cawan ketiga itu mengatakan, adil engkau, yaitu adil Tuhan. Engkau yang ada dan yang sudah ada.
Engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Dia kan adil kan. Ngapain dia menyembah antikristus itu? Ngapain dia pemberontak? Karena mereka telah menumpahkan darah orang kudus. Alasannya karena apa? Kenapa orang sampai ada bisu, sampai tiga calon mereka Allah ditumpahkan ke mereka? Karena mereka itu telah membunuh orang kudus, para nabi, dan juga mereka juga minum darah mereka, melakukan hal yang tidak wajar bagi mereka. Lalu aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah, di mezbah itu berarti di surga lah, mendengar dia. Ini puji-pujian dari mezbah, penghakiman Allah terhadap wilayah antikristus. Puji-pujian ini tetap diberikan kepada Allah Bapa untuk penghakiman kepada antikristus, yang maha kuasa benar dari segala penghakimanmu. Malaikat yang keempat menumpahkan cawan atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk apa? Menghanguskan manusia dengan api. Manusia dihanguskan oleh api yang dahsyat. Itu dihanguskan karena menghujat nama Allah, berkuasa malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk muliakan dia. Itu sama kayak si Herodes, sama kayak Firaun. Udah sampai 10 tulah mati kematian sulung, tetap dikeraskan hatinya. Ya, walaupun Tuhan ngasih malapetaka itu semua, ini kan udah parah nih. Malapetaka yang pertama coba, bisul yang jahat karena menyembah antikristus. Cawan kedua, laut menjadi darah. Sungai-sungai mata air menjadi darah. Baru juga katanya matahari menghanguskan manusia dengan api. Tetap nggak bertobat. Baru yang kelima, kerajaan antikristus menjadi gelap. Itu yang kelima. Malaikat yang kelima menumpahkan cawan ke atas tahtanya. Binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Itu akan terjadi perang Armageddon itu. Binatang, segala yang kelima itu yaitu tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat, tetap nggak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Malaikat yang keenam menumpahkan cawan lagi ke sungai Efrat, keringlah. Untuk apa? Biar dari timur sebelah timur itu bisa jalan. Lalu aku melihat dari mulut naga. Nah, visi yang disiapkan di antara cawan ke-6. Jadi kita tahu nih rencana iblis. Visi yang disiapkan di antara cawan ke-6 dan cawan ke-7, perkumpulan Harmageddon. Inilah awal puncak terjadinya peperangan Harmageddon. Katanya di situ dia akan melihat mulut naga dari mulut binatang, dan mulut nabi palsu itu apa? Yaitu katanya adalah keluar roh najis menyerupai katak. Itulah roh setan. Roh setan pun bisa mengadakan perbuatan ajaib. Sama kayak Firaun itu kan. Bisa mengadakan mujizat. Mereka pergi mendapatkan raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka. Oh ya, untuk dari kisah, ya dia mengeraskan hati karena dia juga nggak percaya sama Tuhan yang hidup itu. Dia kan menyembah dewa matahari. Dia juga kan, iblis kan juga bisa melakukan mujizat. Ya wajar dia jadi apa? Menyembah si ular, si naga itu, si binatang itu. Seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dan telah aku datang seperti pencuri, berbagilah orang berjaga-jaga. Jadi kita harus berjaga-jaga karena Tuhan datang seperti pencuri. Dalam Wahyu 16 ayat 15, pakailah supaya ia akan berjalan dan jangan telanjang. Baru katanya iblis itu akan mengumpulkan mereka di tempat yang di dalam bahasa itu adalah Harmageddon. Jadi Harmageddon itu adalah tempat ini terjadi peperangan itu. Pada akhir kesusahan ada 3 roh najis akan keluar dari mulut iblis. Antikristus, nabi palsu, menggerakkan raja seluruh dunia. Si antikristus sama si nabi palsu inilah yang menyesatkan dan menggerakkan raja seluruh bumi untuk mengumpulkan pasukan mereka, termasuk 200 juta pasukan berkuda yang dikatakannya. Berperanglah di dalam Harmageddon. Perang ini adalah perang terakhir antara umat manusia dan sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi untuk pemerintahan 1000 tahun ini, perang Harmageddon harus terjadi dulu untuk menggenapi nubuat Tuhan, wahyu Tuhan. Makanya dia bilang perang itu adalah perang terakhir sebelum 1000 tahun. Ini terjadi sebelum 1000 tahun. Dalam perang inilah iblis bermaksud memusnahkan negara Israel. Inilah tujuan iblis, memusnahkan negara Israel, melawan Kristus bersama pasukannya. Iblis akan memperalat manusia, memberontak. Kristus dan para pemenang pilihannya akan mengalahkan, memusnahkan mereka, dan akan menyelamatkan Israel. Bagaimana caranya? Dalam bahasa Ibrani, penyembelian, pokoknya itu pembantaian lah, mereka itu pembantaian. Malaikat yang ketujuh menumpahkan cawan ke angkasa. Nah, inilah cara untuk menyelamatkan, yaitu terjadilah gempa bumi terbesar, hujan es besar.
Jadi orang-orang yang nggak percaya sama Kristus, anti Kristus itu yang ikut tergolong dalam kesusahan besar ini, mereka akan mengalami yang namanya hujan es. Satunya itu aja beratnya katanya 36 kilo. Katanya ya, secara tafsiran di kitab ini. Kilat pun memancar. Tahta itu katanya sudah terlaksana. Kilat pun memancar dan bunyi gurun menderu, terjadilah gempa bumi, itulah. Yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada. Itu nanti gempa bumi paling dahsyat yang pernah ada di dunia ini. Lalu terbelahlah kota besar menjadi 3 bagian, runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu yang tidak mengenal Allah itu runtuh. Teringatlah Allah akan Babel besar itu. Kepadanya juga sudah diberikan cawan murka. Semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Hujan es besar, masing-masing seberat 1 tali retak, jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia mengucap Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat kayak dihujat Allah. Nah, setelah perang Armageddon ini, ada juga nih, bagaimana cara Tuhan untuk menyelesaikan perang Armageddon ini? Itulah, pastinya dikalahkan dong. Karena tadi ada cawan murka itu ada berapa kali kan. Setelah udah dikalahkan, iblis pun dilempar di dalam jurang maut. Jadi di kaki Kristus itu nanti dia akan terlempar dan disaksikan oleh jutaan malaikat juga di hadapan tata Kristus. Mereka akan ya istilahnya dibakar lah, kayak dipanggang hidup-hidup lah di lautan api itu. Wahyu 20. Nah, inilah pemenjaraan. Ingat ya, setan di penjara, maka akan tergenaplah pemerintahan 1000 tahun. Itu tadi yang orang kudus yang malangi rapture, yang terus 1 Korintus, 1 Tesalonika, kita tahu kan syarat-syaratnya itu, yang hidup kekal, yang memiliki hidup, yang memiliki anak. Pemerintahlah mereka dalam kerajaan 1000 tahun. Sama seperti Rasul Paulus kan, dia memerintah. Rasul Paulus mengatakan apa? Dia adalah kekal dan benar. Jika Tuhan Yesus dibangkitkan karena roh Allah, maka kita pun akan dapat berbagian dalam kebangkitan tubuh dan juga memerintah bersama-sama dengan dia. Katakan, jika engkau menang dalam penganiayaan, dalam mati Kristus itu, kamu menang, kau tetap taat kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan kemahkotaan yang memerintah 1000 tahun bersama Kristus. Itu adalah janjikan Tuhan. Nah, selama 1000 tahun ini, apa cara Tuhan untuk ini? Ini kan udah kacau nih karena perang Armageddon kan. Tuhan ngelakuin apa dong? Ini suruhlah malaikat untuk memegang anak kunci, dikasih nanti kunci jurang maut itu untuk apa? Biar di rantai besar di tangannya. Rantai besar ini dipegangnya untuk apa? Untuk menangkap naga itu. Setelah ditangkap juga si Lord tua itu iblis dan Satan untuk mengikat selama 1000 tahun. Ingat, diikat selama 1000 tahun. Baru setelah itu dalam jurang maut, apa yang dilakukannya? Yaitu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu. Dan pakai apa ditutupnya? Yaitu memeteraikan di atasnya. Supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Jadi kalau belum berakhir 1000 tahun pemerintahan Raja Damai Kristus di bumi dan di surga, maka si iblis ini tetap berada di jurang maut itu. Setelah udah berakhir, baru dilepaskan lah. Untuk sedikit waktu lamanya, dilepaskan iblis itu. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Inilah kerajaan 1000 tahun. Setelah udah selesai perang Armageddon, iblis dilempar, iblis dimasukkan ke dalam lautan api, dalam Wahyu 20:10. Barulah terjadi lagi ini. Perang Armageddon, pemerintahan 1000 tahun. Nah, di kerajaan 1000 tahun apa yang dilakukannya? Dalam kebangkitan yang terbaik, itulah kebangkitan yang pertama, mereka yang berbagian dalam kebangkitan pertama itu, ditengok si Yohanes inilah tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepala karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah yang tidak menyembah. Kan saya kesaksian tentang Yesus, dia tidak menyembah patung dan tidak juga menyembah tanda. Mereka lah yang hidup dan mereka yang layak memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Tapi orang-orang mati lainnya tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Jadi, kalau belum berakhir semasa 1000 tahun di dunia juga di surga, orang yang mati yang tidak berbagian dalam kebangkitan yang pertama, mereka tetap mati, tubuh dan jiwanya tetap
tubuhnya mati, jiwanya udah ini Hades. Setelah itulah kebangkitan pertama. Tapi orang mati lainnya bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Ini kebangkitan yang pertama. Baru katanya, dengan jabatan iman dan raja selama 1000 tahun. Siapalah ya jabatan iman dan raja selama 1000 tahun itu yang berbahagialah, kuduslah orang yang mendapat bagian dan kebangkitan yang pertama. Kematian yang kedua itu tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi iman-iman Allah Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia dalam 1000 tahun. Itulah penggenapan Kristus. Dia menjanjikan pahala untuk orang-orang iman, yaitu sebagai iman-iman Allah, sebagai wakil Allah, ikut turut juga memerintah dalam kerajaan Allah dalam 1000 tahun lamanya, bersama-sama sebagai raja mereka di situ. Selama 1000 tahun itu berakhir, iblis dilepas lagi. Kenapa dilepas? Supaya dia pergi untuk menyesatkan. Itulah terjadi. Itulah awal mula terjadi perang Gog Magog. Dunia ini dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, mengumpulkan mereka untuk berperang. Baru ya kan biasalah, iblis kalau udah dapat kesempatan lagi dikumpulkan lagi lah manusia untuk memberontak lagi. Bahkan pasukannya sebelum jadi berarti perang yang paling besar itu Gog Magog, karena sini katanya banyak seperti pasir di laut, banyak lah itu tidak terhitung. Lalu lihatlah mereka ke seluruh daratan bumi dan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi cara Allah untuk menghanguskan ini raja-raja dan juga seluruh penjuru yang sudah disesatkan itu, yang sudah dikumpulkan itu untuk perang Gog Magog. Cara Tuhan untuk menyelesaikan itu ya turunlah api untuk menghanguskan mereka. Baru setelah itu iblis menyesatkan mereka, dilemparkanlah ke dalam lautan api dan belerang. Daya itu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Di sini disiksa itu maksudnya itu di sini ya. Lautan api disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Namun binatang itu dan nabi palsu juga kambing-kambing dalam akan dilempar ke dalam lautan api lebih awal 1000 tahun daripada iblis. Setelah 1000 tahun iblis pun akan dilempar lagi ke dalam lautan api. Disiksa, maka ia akan minum anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi dia itu disiksa di depan malaikat kudus dan di depan mata anak domba itu, di depan Tuhan Yesus. Lalu ia akan melihat suatu tahta putih yang besar dan dia akan duduk di atasnya. Dari depannya lenyaplah bumi dan langit baru. Tidak ditemukan lagi tempat yang lain. Nah, itu adalah penghakiman langit dan bumi baru dan Yerusalem baru. Di mana katanya bumi dan langit yang tidak ditemukan lagi, bumi dan langit yang pertama tidak ditemukan lagi, lenyaplah dari hadapannya. Baru tengok dia lah orang yang tidak beriman yang mati dihakimi. Penghakiman kan? Langit dan bumi baru Yerusalem itu tempat penghakiman juga, selain tempat itulah tempat administrasi Allah. Katanya berdirilah di depan tahta itu, lalu dibukalah sebuah kitab dan dibukalah juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab kita ini. Jadi orang-orang itu dihakimi sesuai dengan apa yang diperbuat yang tertulis di kitab itu. Dibangkitkan hanya jangan kalau kau makanya rugi nggak percaya Tuhan. Kau rugi kali udah nggak dapat hidup kekal. Kau dibangkitkan hanya untuk dihakimi baru dilempar lagi ke lautan api. Roh jahat dihakimi. Lalu laut menyerahkan orang mati. Laut menyerahkan orang mati. Di sini berarti karena orang-orang yang tidak percaya yang mati tenggelam di lautan tercakup dalam orang mati di alam laut, maka orang mati yang diserahkan oleh laut di sini tidak mencakup umat manusia yang tidak percaya. Mereka yang mati ini mungkin adalah roh-roh jahat. Roh-roh jahat dulu yang pertama diserahkan ke kerajaan maut. Setelah itu, sebelum zaman ada, itu ya makhluk itu seperti ada setelah sebelum zaman Adam, dan itu mungkin menunjukkan bahwa roh-roh itu hadir dihakimi bersama umat manusia. Iya, bersama manusia dia akan dihakimi. Yang tidak percaya di depan tahta putih yang besar itu. Baru, aku melihat sesungguhnya ada seekor. Terus sementara menderita sengsara maut. Nah, inilah orang yang tidak percaya itu akan sengsara. Menderita di alam maut. Terus memandang ke atas. Tapi orang yang benar, seperti Lazarus, duduk di pangkuan Abraham. Dunia orang mati dan kemuliaan tak akan puas. Tapi mata manusia yang tak akan puas. Jadi orang-orang yang dalam lautan api itu orang-orang yang tidak puas. Nggak bisa memuaskan dirinya. Dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua.
Pada kematian yang pertama, jiwa dan roh manusia jatuh terpisah dengan tubuh. Itu yang pertama. Jiwa dan roh terpisah. Manusia yang jatuh terpisah dengan tubuhnya. Dan binasa di tempat penderitaan dalam alam maut. Dan binasa di tempat penderitaan alam maut. Pada kematian yang kedua, jiwa dan roh bersatu kembali dengan tubuh yang bangkit. Kemudian dilemparkanlah ke dalam lautan api bersama tubuhnya. Itu berarti seluruh diri yang tidak dipercaya, roh, jiwa, dan tubuh mereka akan binasa dalam siksaan kekal dalam lautan api. Jadi, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan ini, ia akan dilempar ke dalam lautan api. Berarti maksudnya di sini, berarti tubuh jiwa untuk seutuh-utuhnya. Ini badanku ini akan dibangkitkan, tubuhku dibangkitkan, jiwaku dibangkitkan, rohku dibangkitkan, baru orang itu akan dilemparkan ke lautan api. Seutuh-utuhnya. Baru ini ya penjelasan terakhir tentang Wahyu ya. Ini Wahyu terakhir sekalian aja lah. Ini tentang langit dan bumi baru. Aku soal kali membahas ini. Langit dan bumi baru. Langit pertama dan bumi pertama telah berlalu dan tidak ada lagi. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah Yerusalem baru. Langit dan bumi baru. Inilah administrasi pemerintahan Allah. Di sini dikatakan, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Karena laut ini biasanya dibuat Allah untuk penghakiman, digunakan menghakimi dunia sebelum Adam. Kejadian berita kedua, pekerjaan penciptaan kembali Allah, memulihkan bumi, membatasi akibat dan penghakiman. Setelah dihakimi dengan air, makhluk-makhluk hidup dari dunia ini sebelum Adam. Jadi sebelum Adam itu penghuni roh-roh jahat itu udah ada di dalam laut. Setelah mereka ditangguli oleh Kristus dan kaum beriman, dan laut menyerahkan mereka kepada penghakiman tetap putih besar, lalu laut tidak diperlukan lagi. Sejak Allah melakukan pekerjaan penciptaan kembali, itulah langit dan bumi baru. Kota kudus itu nggak diperlukan laut di dalamnya. Allah bermaksud melenyapkan laut karena apa? Untuk menanggulangi iblis dan roh jahat itu berjalan ada berhuni di laut. Karena itu laut pun tidak ada lagi, menunjukkan bahwa iblis dan pengikutnya jahatnya ditangguli semuanya dan tidak lagi langit dan bumi baru. Ya langit dan bumi baru inilah Yerusalem baru, inilah mahkota hidupnya seperti manusia. Yang telah disediakan Allah bagi orang yang kudus dan bagi orang hidup pernah di hadapannya. Yerusalem baru turun ke bumi dan baru. You all create my inner being. You connect together inside my mother I will. Kamu tidak sendiri, create, diciptakan untuk inner being. Inner beauty harus terpancar. Inside my mother. Aku juga melihat kota yang kudus. Itulah penglihatan ini. Itu visualisasi rohnya dibawa Tuhan. Yerusalem baru turun ke bumi yang baru. Itulah administrasi pemerintahan Allah. Dimana katanya kota kudus itu Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah yang beraskan sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, pengantin. Di sini pengantin maksudnya Yerusalem baru adalah pengantin perempuan, menunjukkan bahwa dia bukanlah kota material, melainkan satu persona yang korporat terhadap Kristus. Dia adalah pengantin perempuan yang memuaskan dirinya bagi Allah. Jadi aku ini sebagai pengantin perempuan itu harus memuaskan diriku untuk Allah saja. Jadi aku memuaskan diriku hanya untuk Allah saja. Adalah kemah tempat kediamannya dan melalui dia dapat mengekspresikan dirinya. Suaminya sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Jadi suamiku yang sejati ini adalah yang menjadikan aku siapa? Tuhan Yesus, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu. Tuhan Yesus itu. Ialah yang maha kudus Allah Israel yang disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikian dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Yang membangun aku yang menciptakan itu menjadi suamiku, dari seperti girang hatinya seorang mempelai. Melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah akan girang hati atasmu. Jadi Allah Bapa akan girang hatinya, akan menengok mempelai wanitanya itu memuliakan dia gitu, seturut dengan teladannya. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyangmu. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulut, maka nama mereka tidak lagi disebut. Itulah definisi suami itu mempelai Kristus itu. Lalu aku mendengar orang-orang di bumi baru. Ini kan tadi Yerusalem, dia tengok ibu kota surga itu Yerusalem baru lah. Baru orang-orang yang ada di bumi yang baru ini
Dia mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Suara. Sini maksudnya, sebagai tempat tinggal Allah, Yerusalem baru adalah kemah Allah bersama manusia sampai kekal. Kemah yang dibuat oleh Musa adalah lambang dari kemah ini. Jadi sebelumnya Tuhan udah ngasih manifestasi surga itu sama Musa. Lambang itu pertama-tama digenapi dalam Kristus sebagai kemah Allah di tengah-tengah manusia. Dan akhirnya akan digenapi sepenuhnya. Jadi tengah-tengah manusia Tuhan udah mewujudkannya itu melalui Yesus. Dan akhirnya akan digenapi sebenarnya dalam Yerusalem baru yang adalah perluasan Kristus sebagai tempat tinggal Allah. Kemah ini juga adalah tempat tinggal kekal untuk tebusan Allah. Allah akan menaungi kita dengan Kristus. Jadi Yerusalem baru adalah tempat tinggal bersama bagi Allah dan kita. Itulah Yerusalem baru itu tempat tinggal bersama bagi Allah dan kita. Nah, di sini juga dikatakan, "Aku akan berdiam di tengah-tengah orang Israel." Gak hanya di Israel, sama orang-orang kudus yang ada di dunia ini menjadi Allah mereka. Aku akan menentukan kemah suci di tengah-tengah mereka. Hatiku tidak akan muak melihat kamu. Itulah alasan Tuhan gak nengok, aku gak muak lagi. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi aku akan menjadi umat Tuhan, dan Allah menjadi Allahku. Firman ini telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, penuh anugerah dan kebenaran. Apa hubungannya bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah. Jadi tubuh kita adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Kita adalah bait Allah. Jadi kita harus merefleksikan cahaya ilahi. Seperti bulan kan merefleksikan cahaya matahari. Anggaplah gitu juga. Kita harus merefleksikan di kehidupan kita. Di tengah-tengah mereka akan menjadi Allah dan menjadi umatku. Aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Nah, di hatinya itu akan langsung dikasih, akulah Tuhanmu, mereka akan menjadi umatku. Apakah ini akan menjadi Allah mereka? Sebab mereka akan bertobat kepadaku dan dengan segala hati. Jadi aku tuh jadi umat tebusan itu, aku dengan segala hati dan harus bertobat. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku, supaya mereka hidup menurut segala ketetapan. Jadi itu hidup sesuai dengan ketetapan, ya, misal 11 ayat 20. Dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Baru apa katanya lagi? Baru bilangnya lagi, enak kali sih, ia akan menghapus. Jadi surga itu nggak ada air mata, nggak ada perkabungan, nggak ada rata tangis, maupun nggak ada lagi. Bahkan mereka tuh rata tangis, duka cita, segala semua itu yang lama itu udah berlalu. Seindah itu surga. Yang sini ya, dalam langit dan bumi baru akan penuh kepuasan dan perhentian. Nggak cuma kepuasan perhentian, kebahagiaan sejati. Tidak ada lagi hal yang menyebabkan tangis. Kayak di dunia ini kan penuh dengan ratapan tangis. Karena ya, penderitaan di bumi sebenarnya nggak seberapa dan penderitaan di neraka nanti. Karena maut akan sepenuhnya tertelan oleh hayat. Hayat di sini maksudnya hayat Kristus yang telah udah menyatu dalam diri kita, dan akan dilempar ke dalam lautan api. Maka dalam langit dan bumi baru itu tidak ada lagi maut, karena udah dilemparkan ke lautan api. Jadi nggak lagi maut. Perkabungan juga nggak ada lagi. Di sini katanya, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi yang baru, hal yang dahulu. Bahkan Yesaya sudah menceritakan langit dan bumi baru sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Jadi aku tidak akan mengingat lagi masa-masa sulitku di dunia ini, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Nggak ada lagi timbul iri hati, congkak, benci. Baru ungkapan satu lagi menunjukkan kepada penggantian dari apa yang terguncangkan, yaitu apa yang dijadikan supaya apa yang tidak terguncangkan tinggal tetap. Nah, disinilah Tuhan langsung bilangkan, anak-anak Allah dalam kekekalan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, katanya semuanya telah terjadi. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Orang yang haus akan diberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang yang penakut, orang-orang yang binasa, tidak dijelaskan. Kenapa banyak dijelaskan? Supaya orang itu bertobat loh. Dia tahu nanti
di masa depannya apa yang didapatnya? Orang kecil, orang pembunuh, sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka kan hendak bagi mereka di lautan yang menyala-nyala itu. Jadi kan aku yang terakhir peta kerjaan ini aku menjelaskan tentang penghakiman dan juga laut dan bumi dan Yerusalem baru, tempat kudus. Kemudian datang langsung dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan itu, ya, penuh dengan ketujuh malapetaka itu. Lalu ia berkata, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepada pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung. Tunjukkan lagi kota kudus, kayak mungkin ibu kota dari Yerusalem baru ini, itulah kota kudus. Gunung besar ia menunjukkan kepada kota yang kudus itu. Yerusalem turun dari surga, yaitu dari Allah. Gunung yang besar tinggi berlawan dengan padang gurun. Sundal, kota. Aku juga melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari Allah. Itu tempat kediaman inilah. Gunung yang tinggi itu agar dapat melihat tempat kediaman Allah bagi penggenapan tujuan kekalnya. Jadi tujuannya itu tujuan penggenapan kekal yang kayak dikasih tunjuk kepada si Yohanes. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, cahaya sama seperti permata yang paling indah. Kemuliaan dan penampilan kota itu dideskripsikan lagi dalam Wahyu 1:11. Kemuliaannya apa sih ini? Kemuliaan Allah adalah ekspresi Allah, juga adalah Allah berekspresi. Allah itu terekspresi dalam diri kita, dan kita telah ditakdirkan bagi kemuliaan ini dan terpanggil ke dalam kemuliaan ini. Kini kita sedang diubahkan ke dalam kemuliaan dan akan dimasukkan ke dalam kemuliaan. Kaum beriman sebagai anak-anak terang, itulah sebutan anak kerajaan surga.